Mana suaranya Jack Enjo? Ya, paham. Mulut lu, lu siapa nama lu? Jauhnya jangan segitu kan tau. Udah nolak, dia ganggu. Udah baikin lu. Maksudnya tadi gitu-gitu. Korban, jalan juga. Lari. Didik Rey, didik sama lu Rey, kasih tau Rey. Jawabnya gak enak banget anjing. Sedikit sentuhan manis, kasih sedikit sentuhan manis Rey. Lu sentuhan manis lu kalau mau nih, lu kan dikit, lu kalau dikit gua. Lu pukulan sini, gua pastiin lu doang, mau nggak? Kira-kira aja. Kalau lu emang gak mau gua dikit, kalau lu mau gua dikit kan, lu gak bakal mau. Pukulan sini. Yang kebenci dah, lu cowok, lu gondrong bangsa. Jadi apa di belakang dari kunci? Tiga. Dan saya minta Kenzo kamu kalau masih seperti itu kamu keluar dulu saja. Siap. Iya bang, sorry. Ulang ya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Dan selamat datang pada malam yang akan menandai kelahiran sebuah legenda digital, yaitu yang bernama The Black Shadow Carpet. Dan di balik layar, di balik sorot lampu dan derap keyboard, kita berkumpul bukan sekedar untuk membentuk sebuah tim. Kita berkumpul untuk menenun identitas, menetapkan aturan permainan, dan menancapkan bendera bayangan yang akan mengingatkan lawan bahwa dari kegelapan kami muncul dengan rencana yang tenang dan eksekusi yang mematikan. Lalu kami bukan pencari sorotan. Kami adalah mereka yang bergerak dalam diam, menghantam dalam sekali gerak, dan menghilang tanpa jejak. Dalam dunia yang bising, kami memilih senyap. Karena dari kesunyian, strategi lahir dan kemenangan diciptakan. Dan di sini saya akan meresmikan sebuah organisasi ini. Sebelum itu, saya akan menetapkan siapa saja yang di sini yang ditunjuk sebagai petinggi, sebagai relasi, sebagai member maupun panglima. Dan itu semua akan dipasangkan oleh wakil saya, Alzen Miguel. Dipersilakan. Oke, baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Bos Ares untuk memberikan kesempatan saya dalam menjelaskan beberapa job desk yang bakal saya sampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Oke, untuk yang pertama, saya mohon kalian simak dengan baik-baik, tidak ada pengulangan, cermati dan dengarkan. Jikalau ada nama yang saya sebutkan, saya harap kalian memberikan potensi terbaik kalian untuk berada di organisasi ini. Baik, sebentar. Siap. siap Bang. Siap.
Baik, untuk yang pertama saya akan menunjuk untuk divisi bisnis. Di sini yang bernama Rei Kishima siapa? Saya bang. Oke, Rei, kami menunjuk kamu untuk menjadi berada di divisi bisnis, lalu ditemani dengan male leader. Ada nggak di sini? Ya bang, ada. Saya bang. Oke, kalian kami tugaskan dan kami beri job desk untuk berada di divisi bisnis. Lalu untuk di divisi pertempuran atau panglima saya berikan kepada Keza. Apakah ada di sini yang bernama Keza? Halo. Oke, baik kita. Ada urusan itu. Oke, baik kita lanjut dulu untuk divisi sekretaris. Kami akan menunjuk yang bernama Michelle Marta. Saya bos. Oke, baik, kamu saya tunjuk untuk menjadi divisi sekretaris ya. Lalu yang selanjutnya divisi lapangan. Saya akan menyebut Keizo Marta yang pertama. Oke, baik. Lalu yang kedua, ini pada kesantet ya? Sepertinya. Pada kesantet ya ini ya? Ya sudah. Oke, silakan balik. Baik, kita tunggu sampai mereka masuk lagi baru dilanjutkan. Oke, baik. Ini untuk Ray dan Michelle sendiri, saya harap kalian memaksimalkan ya selama kalian berada di organisasi ini. Halo, kalian jawab. Oke, ini sudah terkumpul semua. Sudah. Kayaknya itu di mata lo ada di mana, di atas atau di bawah? Di atas dia. Oke, baik. Lalu kita lanjut ke divisi lapangan. Kami menunjuk dengan nama Keizo Marta. Saya harap kamu memaksimalkan potensi kamu selama berada di organisasi ini ya. Oke, lalu yang kedua, Kens. Yo, kenapa bang? Kami tunjuk kamu untuk berada di divisi lapangan. Saya harap kamu memaksimalkan potensi kamu selama ada di organisasi ini. Siap bang, diusahakan semaksimal mungkin. Oke, baik, saya pegang omongan kamu ya. Jikalau kamu tidak memaksimalkan potensi kamu di sini, saya harap kamu akan menyesal seumur hidup kamu ya. Siap bang, dipastikan itu Kens bakal membuktikan pekerjaan Kens di lapangan bakal maksimal, semaksimal mungkin. Kalian dengar semua? Dengar bang. Siap dengar. Kalian akan menjadi saksi bahwasanya dia akan berpotensi katanya di organisasi ini.
Saya harap kalian juga semua ya. Lalu untuk divisi member, di sini saya akan menunjuk Zack Stone. Apakah ada orangnya di sini? Ya. Oke, Zack Stone, kamu saya tunjuk untuk menjadi member ya di sini ya. Woi, lu denger gak? Ya. Dengar. Iya. Saya harap kamu memaksimalkan juga ya selama berada di organisasi ini. Ya. Oke bos, untuk divisi keanggotaan, struktur organisasi sudah saya sampaikan. Lalu saya kembalikan lagi untuk kepada Bos Ares. Mungkin segitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Tuan Hon. Dan untuk panggilan mulai sekarang dan ke depannya, kalian panggil ke saya bos, ke Al juga bos. Lalu untuk member dan bawahannya itu panggil kepada petinggi, itu tuan atau nona. Itu pun yang di bawah sama kalian digunakan BF-nya dan peraturannya yang sekarang juga mungkin akan dibacakan lagi oleh saya. Jadi mohon dengarkan, tidak ada pengulangan dan tidak ada yang boleh minta mengulang. Paham? Siapa bang? Paham, paham. Oke, baik. Saya minta tolong lagi Tuan Al, silakan membacakan peraturan dan behave yang ada di. Oke baik, saya harap kalian menyimak dengan seksama, dengan baik, karena di sini saya tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya. So jadi kalian dengarkan dan pahami, oke? Histori sana. Baik, saya akan melihat catatan saya dulu. Saya harap kalian menunggu sebentar ya. Oke. Untuk peraturan yang ada di organisasi ini, yang pertama saya akan membacakan yang berisi setiap anggota wajib menjaga semua rahasia yang ada di dalam organisasi. Lalu setiap informasi yang dibawa keluar akan mendapatkan sanksi tegas, baik berupa kekerasan fisik bahkan sampai kematian. Untuk poin yang pertama, apakah kalian paham? Paham, bos. Paham. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Lalu poin yang kedua yang berisi setiap anggota wajib setia dan loyal pada organisasi atau pada pemimpin kartel. Lalu setiap perintah dan instruksi yang diberikan harus ditaati dan dijalankan. Untuk poin yang kedua, apakah kalian mengerti? Mengerti tuh. Mengerti tuh. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga, kalian wajib menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan secara spesifik sesuai dengan jabatan yang diberikan. Jadi, nama-nama yang barusan saya sebutkan, saya harap kalian bertanggung jawab atas apa yang sudah kami perintahkan. Apakah kalian paham?
Paham, Bos. Baik, untuk poin yang keempat, para petinggi organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau kegiatan para anggotanya dan diharuskan untuk memberikan laporan berkala kepada pemimpin tertinggi atau good father. Paham? Paham, paham. Mungkin untuk peraturan di organisasi yang kami dirikan ini cuman ada 4 poin, dan poin itu pun kami buat untuk sedetail mungkin. Saya harap kalian tidak mengecewakan kami, apalagi kepada para petingginya, dikarenakan jikalau kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang kami perintahkan, saya tegaskan kalian akan mati di tangan kami. Dapat dipahami? Paham. Baik, bos, mungkin itu sih peraturan yang ada di organisasi ini. Baik, terima kasih tuan. Maaf sudah berlangsung peraturan dan lanjut ke behavior organisasi ini. Tolong bacakan kembali. Oke, baik, terima kasih Bos Ares sudah mempercayakan saya untuk membacakan beberapa behave yang ada di organisasi ini. Oke, untuk poin yang pertama itu berisi kekerasan dengan berbunyi kartel sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, termasuk intimidasi, ancaman, dan pembunuhan. Lalu di poin yang kedua, korupsi dengan berbunyi kartel sering menggunakan korupsi untuk mempengaruhi pihak berwenang dan memuluskan kegiatan mereka. Lalu di poin yang ketiga dengan berbunyi penggunaan narkoba. Jadi kartel ini tuh sering terlibat dalam perdagangan narkoba dan penggunaan narkoba itu sendiri. Lalu poin yang keempat, pencucian uang dengan berisi kartel sering menggunakan pencucian uang untuk menyembunyikan sumber pendapatan mereka. Lalu di poin yang kelima, intimidasi. Kartel sering menggunakan intimidasi untuk mengkontrol anggota mereka dan masyarakat sekitar. Untuk poin yang keenam, penggunaan senjata. Kartel sering menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka dan mencapai tujuan mereka. Lalu di poin yang ketujuh, konflik dengan kartel lain. Dengan berbunyi kartel sering memiliki konflik dengan kartel lain untuk merebutkan wilayah dan sumber daya. Lalu di poin yang ke-8, pengendalian wilayah. Dengan berbunyi kartel sering memiliki kontrol atas wilayah tertentu dan memungut pajak dari masyarakat sekitar. Lalu di poin yang ke-9, penggunaan informan. Dengan berbunyi kartel sering menggunakan informan untuk memantau kegiatan lawan dan mengumpulkan informasi. Lalu di poin yang terakhir, kepatuhan yang ketat. Dengan berbunyi kartel sering memiliki aturan yang ketat dan hukuman yang berat untuk anggota yang melanggar. Jadi apakah rekan-rekan di sini paham terhadap behave yang ada di organisasi ini? Paham, paham. Paham Tuan, paham. Saya harap di sini kalian bukan hanya sekedar untuk paham saja, tapi kalian juga mengamalkan 10 poin tadi yang sudah saya bicarakan kepada kalian. Intinya jangan mengecewakan kami selama kalian berada di organisasi ini. Saya harap kalian memunculkan eksistensi kalian selama ada di organisasi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bos Antares. Terima kasih, Bos.
seperti yang tadi disebutkan. Dan saya bertanya kepada kalian semua, kalian paham kan dengan materi ini? Siapakah? Paham bos, paham. Paham dengan Antares. Oke. Nama-nama yang tadi ini bukan hanya gelar. Mereka adalah perwujudan kalian ini, perwujudan dari komitmen kita. Komitmen untuk latihan tanpa henti, komunikasi tanpa celah, dan kehormatan dalam persaingan. Kita bergerak sebagai unit. Setiap langkah perorangan adalah bagian dari strategi kolektif. Lalu visi kami itu sederhana tapi menantang, itu menjadi tim yang disegani, bukan karena yang mengandalkan kebisingan, melainkan karena kita menguasai seni permainan. Kita akan bertarung dengan kecerdasan, berkolaborasi dengan rasa saling percaya, dan tumbuh dari setiap kekalahan menjadi ancaman yang lebih besar. Kepada setiap tim atau anggota yang hadir di sini, kenakanlah julukanmu seperti baju zirah. Jaga nama tim atau organisasi ini, hormati peranmu, latih keterampilanmu atau keterampilan kalian. Jadilah bayangan yang tak terlihat sampai saatnya menebar pengaruh. Dan kini seluruh struktur dan peraturan dan yang tadi disebutkan oleh Tuan Al telah berdiri. Setiap nama bukan hanya posisi, ya, saya ulangi lagi sekali lagi, tetapi bagian dari mekanisme yang akan bergerak serempak dalam bayangan. Mulai malam ini, dunia akan mengenal kita, bukan dari suara, tapi dari hasil. Bukan dari sorotan, tapi dari keberadaan yang tidak bisa kita abaikan. Dan hari ini, dengan rasa hormat dan penuh percaya diri, saya selaku pendiri, selaku bos kalian, secara resmi dengan ini, atas nama kehormatan, strategi, dan kesetiaan pada organisasi ini, saya nyatakan The Black Shadow Cartel resmi berdiri di kota Midi ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Biasanya tidak ada, Bos. Tidak ada. Tidak ada bos, cukup.